Hai guys, aku Nia dan aku sedang dalam proses untuk menguasai 3 bahasa di umur 27 tahun. So, banyak yang nanya gimana caranya aku maintain waktu untuk belajar 3 bahasa di sela kesibukan aku sebagai freelancer di banyak bidang dalam sehari. FYI, 3 bahasa itu adalah English, Korean, dan Mandarin. Dan sebenarnya apa sih yang aku kejar sampai aku belajar 3 bahasa ini? Well, let me tell you little information about my goals. Yang pertama, aku mau mencapai IELTS sampai band 7 dan untuk Korean itu aku mau mencapai topik 4 dan untuk Mandarin aku minimal bisa HSK 2. Kenapa? Karena aku merasa English itu sangat diperlukan ketika aku ingin bekerja remote untuk orang luar negeri. Dan aku juga bekerja sebagai tutor bahasa Indonesia ke orang asing. Jadi aku butuh banget bahasa Inggris yang bagus untuk mengajar dengan baik. Dan untuk Korean, aku udah suka Korean culture dari zaman aku SMP sekitar 2012. Jadi itu lumayan mudah untuk aku mempelajari bahasa Korea. Untuk Mandarin itu baru sekitar 1 tahun ini dan aku baru melampaui HSK 1 dan aku mau OTW ke HSK 2. HSK 2 itu meliputi lancar dalam speaking, membaca, dan menulis. Kalau di HSK 1 itu fokusnya di tone dan cara membaca pinyin serta beberapa kosakata. Karena kosakata di Mandarin itu banyak banget guys. Jadi kita harus punya tahap-tahap untuk belajar. Tapi guys, kemarin aku baru aja ikut workshop study abroad yang mana dilaksanakan oleh satu program brand. Aku lupa namanya tapi aku bakal taruh di sini. Mereka tuh kayak ngasih tahu kalau misalnya Indonesia itu banyak menyalurkan tenaga ke luar negeri itu ke Jepang dan ke Jerman. Jadi ke selain dua itu mereka kayak nanti dulu gitu. Tapi kalau misalnya ditanya mungkin nggak mungkin, mungkin banget. Tapi dari mereka tuh karena mereka bilang demand terbanyak permintaan orang luar negeri itu di Jerman dan di Jepang. So kalau kalian mau ke luar negeri dan kalian belum belajar bahasa sama sekali, kalian bisa belajar bahasa Jepang atau Jerman. Karena aku udah terlanjur 3 ini dan I don't wanna switch any language to the another language. That's why I need to make this language until I sounds like native. Jadi aku bakal terus belajar sampai aku lancar banget kayak native gitu. Nah guys, balik lagi gimana aku bagi waktunya. Yang pertama, of course, aku pisahin 3 buku pembelajarannya. Itu ada English, Korean, dan Chinese. Untuk Chinese itu buku kotak-kotak gitu. Jadi aku ada 2 buku. Satu buku untuk nulis beberapa materi dan satunya lagi untuk belajar menulis karakternya. Dan untuk 2 bahasanya itu aku pakai buku biasa aja sih. Terus aku atur timelinenya. Jadi bahasa mana dulu yang bakal aku pelajari anyway. For your information, aku belajar 3 bahasa ini dalam sehari ya guys, bukan sehari beda-beda. Tapi dalam sehari aku campur jadi satu gitu. Dan aku belajar mulai dari jam 1 pagi sampai jam 4 pagi. Agak ekstrim, tapi karena aku nocturnal, jadi otak aku itu aktif di jam segitu. Jadi aku tidur sekitar jam 8 dan bangun jam 12, terus mulai belajar jam 1. Seperti itu. Jadi kalian harus sesuaikan dengan jam aktif otak kalian karena otak manusia itu aktifnya beda-beda ya, jadi nggak bisa disamain. And then aku taruh timelinenya itu dari bahasa yang paling bisa aku pelajari dengan cepat. Yang pertama itu aku taruhnya English, yang mana Englishnya misalnya hari Senin itu jadwalnya aku untuk writing. Nah, writing ini setelah aku writing English, aku akan translate ke bahasa Korea dan misalnya bahasa Korea itu speaking, jadi aku langsung translate dan aku speak in Korean gitu. Dan untuk Chinese biasanya aku switch lagi translate ke writing biar aku bisa mempelajari beberapa karakter Chinese-nya biar aku terbiasa aja gitu nulisnya. Dan aku kasih tips untuk kalian yang mau belajar 3 bahasa dalam sehari itu jangan disamain. Misalnya Senin itu writing semua, jangan ya sayang. Kalau misalnya semuanya gitu tuh biasa jadinya bingung. Jadi kita kayak di mix and match aja gitu. Jadi kita bisa belajar 3 bahasa sekaligus dalam 1 hari. Next, aku pakai bahan belajar. Untuk English, aku pakai bahan belajar gratis dari YouTube. Untuk Korean itu aku listeningnya dari YouTube dan aku juga pakai contoh soal topik. Jadi itu yang aku pelajarin dan juga aku membaca beberapa artikel Korean dan juga webtoon biasanya biar aku terlatih aja gitu untuk membaca secara formal dan informal.
Tapi untuk Mandarin, aku pakainya apps tambahan dan juga dari YouTube untuk belajar grammar dan menulis Hanzi-nya. Terus another tips, kalau lagi speaking, kalian usahain untuk direkam, biar kalian bisa ngelihat progres kalian ketika lagi ngobrol, lagi membicarakan topik yang udah kalian tulis sebelumnya. Jadi kalian bisa ngelihat tuh progresnya, udah sebagus apa pronunciation-nya, udah sebagus apa, selancar apa kalian membaca karakter dan huruf-huruf tiga bahasa tersebut. Pusing gak kak? Pusing banget guys. Tapi ini cuma berlangsung dalam seminggu. Setelah seminggu berlangsung, ketika aku konsisten, itu bikin aku jadi lebih terbiasa dan udah nggak sepusing di awal. Di awal tuh aku sampai nangis karena saking pusingnya. Karena yang aku kerjain bukan cuma belajar, tapi aku juga harus kerja di pagi harinya. Dan tips-tips yang aku sebutkan itu berlaku cuman kalau kalian udah tahu basicnya. Jadi kalau kalian benar-benar mulai dari nol, ini sangat tidak recommended ya guys. But if you want to learn Korean from zero, alias kalau kalian mau belajar dari nol banget, kalian bisa ketuk DM aku di Instagram ini dan I will teach you patiently. Semoga tipsnya bermanfaat dan sukses untuk kita semua. See you! Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Lagi kalau misalnya kalian ngerasa channel ini sangat membantu kalian. Bye-bye.